berbicara tentang ukhuwah, sangat rumit meramu dan menjelaskan makna ukhuwah dengan segala unsur-unsur yang harus hadir dalam ukhuwah tersebut dengan hanya sekian waktu yang disediakan. Kenapa demikian? Karena ukhuwah Islamiyah merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan umat yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salah satu pilar penting, bukan satu-satunya. Sama dengan masjid ini punya pilar-pilar, tonggak-tonggak yang menyangga. Tetapi ketika kita tegakkan berdiri sendiri, maka ia tidak akan sanggup menahan beban bangunan yang ada di atas. Selama ini, begitulah kita membicarakan ukhuwah Islamiyah. Sehingga pembicaraan tentang ukhuwah itu menjadi hiasan di dalam majlis pertemuan. Tetapi ketika kita terjun di lapangan, di luar majlis itu, ukhuwah itu menjadi tidak berkesan. Ajaran tentu tidak salah. Nah, karena itu saya mencoba dengan ringkas hari ini melihat ukhuwah ketika bersanding dengan tiang-tiang atau pilar-pilar lain. Dari istiqrah, penelusuran terhadap perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat beliau, yang kita akui sebagai suatu perjalanan dakwah yang gemilang dan sukses mencapai tujuan. Saya menemukan 10 pilar yang ditegakkan oleh Rasul dalam membangun kedaulatan ummah, yang kemudian kita tahu kelanjutannya para al-khulafa ar-rasyidun, para khalifah setelah beliau, membesarkan, meninggikan, memancangkan dan menegakkan sehingga dia menjadi suatu kekuatan besar yang kita nikmati sampai hari ini di bumi Nusantara ini. Kenapa pilar-pilar itu harus kita bicarakan keseluruhan? Karena ukhuwah tidak terwujud tanpa pilar lainnya. Bangunan keummatan yang melahirkan peradaban Islam, yang membuat tercengang dunia di dalam kegelapannya ketika itu, tidak tegak begitu saja dengan satu pilar. Ada 10 langkah strategis yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam membangun bangunan ummah. Yang pertama adalah beliau menanamkan al-mabadi, prinsip-prinsip dasar dari ukhuwah itu. Dan ini membutuhkan waktu lebih lama dalam proses perjalanan dakwah Nabi. Apa mabadi dari al-ukhuwah? At-tauhid. At-tauhid. Itulah mabadi, mabda atau prinsip dasar asasi dari ukhuwah Islamiyah. Tanpa tauhid, maka ukhuwah Islamiyah tidak ada. Beliau pancangkan
prinsip ini atau tiang utama ini dengan sabar. Dengan memikul beban yang sangat berat. Dan beliau tahan diri beliau dan para sahabat beliau dari godaan melakukan berbagai tindakan yang bisa mengacaukan peletakan langkah awal ini. Bayangkan 13 tahun harus memikul penyiksaan, tekanan politis, pemboikotan ekonomi selama di Makkah. Jangan dikira tokoh sahabat itu tidak ada yang emosi. Jangan dikira tokoh-tokoh sahabat itu semuanya rela saja dipukuli. Ingat riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kisah Abdurrahman bin Auf dengan beberapa pemuda yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Rasul, ya Rasulullah, kunna fil jahiliyati, kami di masa jahiliyah dulu a'izza fi 'izzah, terpandang tidak sembarang orang ingin menyentuh kami, melecehkan, merendahkan. Falamma amanna, tatkala kami beriman, asbahna adillah, kok kami menjadi leceh dan hina. Ini protes ini anak-anak muda. Masa jahiliyah saja kami musyrik ketika itu. Tidak bisa orang sembarangan. Tapi kenapa setelah kami menjadi orang beriman, asbahna, kami kok menjadi hina? Yang mau memukul, mukul. Yang mau melabrak, melabrak. Yang mau melecehkan, melecehkan. Yang mau membunuh, membunuh. Seperti tidak dipandang saja. Ini masa Nabi menanamkan prinsip dasar ini. At-Tauhid. Apa jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam? Umirtu bil afwi. Disiplin di dalam perjuangan. Aku diperintahkan untuk memaafkan. Perintah sampai di situ dari Allah Subhanahu wa taala. Bis sabri, sabar. Fala tuqatilu. Jangan kalian angkat senjata, melakukan perlawanan, memerangi orang-orang yang menghina, melecehkan, menganiaya, menzalimi kalian. Bukan perkara takut. Bukan perkara tidak tersinggung. Tetapi langkah yang telah dibuat oleh Rasulullah harus diamankan. Strategi pertama, bangun tauhid, bangun keimanan. Karena tanpa itu, apapun yang akan dibangun di atasnya akan runtuh. Jadi kalau kita berbicara tentang kebersamaan antara umat Islam, kalau tegaknya tidak di atas ketauhidan, maka kebersamaan itu semu. Kemudian 13 tahun beliau hijrah. Hijrah bukan kebetulan. Ada jamaah yang cerdas bertanya kepada saya, Buya, kenapa sih Rasulullah itu dibiarkan oleh Allah? Dikejar oleh Suraqah, dikepung sebelumnya, sampai naik ke bukit Thawr, bersembunyi di sana. Kenapa tidak diberlakukan saja seperti dalam Isra dan Mi'raj? Didatangkan Burak, kemudian dinaikkan, diterbangkan ke Madinah, selesai masalah. Saya katakan kalau itu yang terjadi, kita kehilangan banyak pedoman hari ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Rasulullah adalah uswah, tauladan hasanah yang terbaik.
Bukan hanya perkara dia salat, bukan hanya perkara beliau puasa, tetapi dalam setiap langkah gerak termasuk dalam perjuangan membangun umat, beliau adalah uswah. Nah, ketika beliau berhijrah dengan berbagai macam langkah-langkah strategis yang dipersiapkan 3 tahun sebelum keberangkatan. Jadi bukan malam ketika pengepungan. 3 tahun setelah beliau menemui suatu reaksi pahit dari masyarakat Taif, di saat beliau seru untuk beriman, malah beliau dilempari dan diusir dengan orang-orang kurang waras. Jadi ketika ada ulama dipukul orang gila, ya, orang pada terkejut semua. Saya katakan itu bukan strategi baru. Itu strategi lama itu. Strategi siapa? 3 bersaudara di Taif. Habib, Abdul Jalil, Mas'ud. Ketika diajak oleh Nabi berjumpa, diajak masuk Islam, kata yang satu mengatakan, saya berani merobek itu penutup Ka'bah kalau memang engkau jadi Nabi. Itu pantangan orang Arab. Yang kedua, apa tidak ada lagi orang yang akan diutus Allah jadi Rasul selain engkau Muhammad. Yang ketiga, saya tidak ngomonglah. Kalau benar engkau Nabi berbahaya kepada saya. Kalau tidak engkau sudah pendusta besar ini. Kata Nabi, ya sudah. Kalau kalian tidak terima dakwah saya, khallu baini wa bainal qaum. Beri saya ruang. Biar saya berjumpa dengan kaum, dengan masyarakat. Maukah mereka? Silakan. Tidak protes. Tapi di belakang dikoordinasikan orang-orang kurang waras. Nah, berarti memperalat orang gila untuk menghadapi dakwah ternyata bukan strategi zaman modern. Strategi berulang yang dilakukan oleh 3 tokoh Taif itu. Dilempari Rasulullah dengan batu sehingga terdesak ke kebun Syaibah. Rabi'ah itu adalah tokoh Makkah dan disitulah bertemu dengan Addas. Nah, pengalaman pahit inilah yang akhirnya membangkitkan semangat Rasul untuk mempersiapkan hijrah. Jadi jangan dikatakan tanggal 13 tahun 13 kenabian saja. Pertemuan dengan 6 pemuda dari Yathrib, kemudian 12, kemudian 72, 3 tahun berturut. Pada tahun 12 diutus Rasul atau utusan pertama, dai resmi Nabi ke Madinah sekarang. Siapa beliau? Mus'ab bin Umair Al-Abdari. Kemudian terjadi hijrah. Nah, mulailah langkah kedua. Membangun pilar keumatan. Apa itu? Langkah kedua adalah ukhuwah alal iman. Membangun persaudaraan di atas iman yang tadi kita sebut ketauhidan itu. Ini bukan ukhuwah Islamiyah di atas apa? Di atas iman yang telah ditanamkan bertahun-tahun. Bahkan ketika itu belum ada hukum kewarisan. Al-ikha bainal muslimin, persaudaraan antara kaum muslimin itu melebihi dari persaudaraan nasab dan rahim. Coba bayangkan ayah dan anak bisa berhadapan dalam peperangan ketika di Badar. Abdurrahman, anak Abu Bakar As-Siddiq ikut pasukan kaum musyrikin di Badar. Abu Bakar bersama Rasulullah. Setelah Abdurrahman masuk Islam, dia cerita, ya, saya di Badar lihat ayah.
Kenapa kau tidak menghampir? Ya, kata Abdurrahman, saya khawatir salah tangan, ayah jadi terbunuh oleh saya. Kata Abu Bakar, kalau saya melihat engkau, saya tidak ragu membunuh. Nah, itulah ukhuwah Islamiyah. Bahkan ukhuwah itu tidak hanya sebatas wah, hari ini kita jalin ikatan persaudaraan berbagai macam, tetapi sampai kepada implementasinya dalam kondisi yang hari ini sulit kita bayangkan. Coba lihat kasus Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad ibn Rabi'. Dua orang. Satu dari Muhajirin, Abdurrahman bin Auf. Satu dari Ansar, Sa'ad ibn Rabi'. Akha Rasulullah bainahuma, Rasulullah mempersaudarakan keduanya. Setelah mereka dikatakan oleh Rasul, kalian berdua bersaudara atas iman dan Islam, Sa'ad mengajak saudaranya, Abdurrahman, anta akhi fid din, engkau saudaraku dalam agama ini. Ana aktsarul ansari mala, saya Ansar, orang Ansar yang paling banyak harta. Fakhuz nisfa mali, ambil separuh harta saya untuk engkau. Engkau saudaraku. Kira-kira ada enggak persaudaraan begini sekarang? Itu belum seberapa. Yang kedua ini yang repot. Kata Sa'ad ibn Rabi', saya lihat engkau tidak punya istri nih. Saya punya 2 istri. Nah. Tahti imra'atan. Tapi saya tidak anjurkan sekarang begitu. So, kalau yang ditawarkan sekarang belum tentu karakternya Abdurrahman bin Auf. Kata Sa'ad ibn Rabi', saya punya 2 istri. Coba engkau lihat mana yang engkau suka, ufariqu, saya ceraikan. Setelah selesai iddahnya engkau nikahi. Tapi kan yang ditawarkan bukan orang sekarang. Abdurrahman bin Auf. Apa jawaban Abdurrahman? La hajata li fi malik wa barakallahu fi ahlik. Saya tidak ada hajat untuk menguasai harta. Dan saya berdoa agar Allah memberkahi keluarga, yakni istri. Kalau orang sekarang ditawarkan begitu, jawab saja sendiri. Nah, saya cuma minta bantuan satu. Nah, mulai ini. Tadi ukhuwah Islamiyah, ini adalah ukhuwah pertama yang harus dibangun. Nah, kalau kita turunkan kisah itu dalam kajian fiqh sirah namanya, untuk menyorot, dijadikan itu sebagai ukuran dan kacamata melihat kondisi kebangsaan kita. Kita bicara tentang ukhuwah wataniyah, persaudaraan sebangsa. Bagaimana membangun persaudaraan sebangsa kalau komponen terbesar umat ini tidak bisa dibangun persaudaraan? Orang yang bercerita membangun persaudaraan sebangsa, tetapi terus berusaha untuk memecah belah komponen umat terbesar di negeri ini, itu adalah cerita kamuflase yang bohong dan tidak bisa dipercaya. Kalau orang itu jujur ingin membangun kesatuan bangsa ini, apa yang harus dia lakukan dahulu? Bangun kesatuan umat Islam. Jangan benturkan antara umat Islam walaupun berbeda, beragam ormas dan pandangan fikih serta sebagainya. Tapi kalau kita berbicara tentang keutuhan bangsa, persaudaraan sebangsa, saya Indonesia, tetapi umat ini diadu domba satu sama lain, orang itu tak lebih hanya sedang menutupi sebahagian dari kepalanya, tetapi memperlihatkan sebagian besar dari tubuh. Kata orang Minang itu menyurut di balik ilalang sahalai. Kepalanya dia sembunyikan pinggulnya. Nah, inilah
yang terjadi hari ini. Nah, karena itu kalau kita berbicara, saya dengar sering orang-orang bicara tentang pluralisme agama. Piagam Madinah, tiap sebentar cerita Piagam Madinah. Benar tidak dikaji huruf per huruf, kalimat per kalimat, sababul wurud, bagaimana implementasi dan bagaimana komitmen dan disiplin mengawal mitsaqul Madinah, Piagam Madinah itu. Saya khawatir tidak, hanya diambil saja. Oh, inilah bentuk toleransi, beginilah bentuknya pluralisme. Pluralitas tidak pernah bisa diingkari. Tetapi bagaimana Rasulullah membangun mitsaq, piagam itu diawali, lihat piagam itu, separuh pertamanya adalah ukhuwah Islamiyah. Jadi kalau ukhuwah Islamiyah tidak terbangun, maka tidak akan ada yang namanya ukhuwah watani. Nah, itu yang dibangun oleh Rasul. Persatukan umat dahulu. Internal umat harus diselesaikan. Persoalan mereka harus diselesaikan. Masalah yang timbul di tengah mereka harus dicarikan solusinya. Apa solusinya? Apa masalahnya? Sekarang mendeskripsikan saja masalah umat. 3 kali seminar, keputusannya apa? Seminar yang keempat. Ini makanya saya sering, ini rapat ini apa kesimpulannya? Rapat ini kesimpulannya rapat berikutnya, Bu ya. Nah. Coba deskripsikan masalah umat ini dengan jujur, kita memandang diri sendiri. Saya kemarin dengar pembicara muhasabah. Muhasabah itu baru benar ketika kita tegak di atas kejujuran, melihat diri sendiri, tidak membohongi diri, akui kelemahan kita, di mana titik-titik kelemahan kita, di mana celah-celah yang harus ditutupi, jujur. Sudah lemah mengaku kuat. Begitu Rasul. Begitu para sahabat. Apa titik lemah? Yang pertama ekonomi. Persoalan yang paling berat. 2 komunitas masyarakat yang hidup dengan karakter yang berbeda. Karena tuntutan daerah mereka. Orang Madinah terbiasa hidup dengan bertani, bercocok tanam. Dengan berkebun. Orang Makkah mau berkebun di mana? Sebagian mereka berkebun, berladang, tapi di mana? Di wilayah arah ke Taif. Tapi Makkah bukan daerah yang layak ditanami. Karena itu, kebiasaan mereka di dalam berekonomi adalah melakukan usaha perdagangan, peternakan. Nah, mereka sekarang pindah ke daerah yang di situ mengandalkan pertanian. Dan ingat, mereka tidak terbiasa, di samping yang pindah itu adalah fuqara dan du'afa. Orang-orang fakir dan orang-orang lemah. Ini sebagai pemimpin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teruji di situ. Fatanah, kecerdasan beliau. Apa yang terfikir oleh Nabi? Sebaiknya buat utanglah ke Romawi. Tidak. Tidak ada. Tambah hutang ke Persia. Jangan dikatakan tidak ada negara adidaya ketika itu. Ada. Tapi tidak itu yang terfikir. Potensi yang ada di dalam. Potensi. Lihat Abdurrahman bin Auf, apa kata beliau kepada Sa'ad ibn Rabi' radhiyallahu anhu. Karakteristik pembangunan pasar itu dibangun dengan nilai-nilai keimanan tadi. Ini pentingnya. Berbalik. Pasar yang besar tadi sepi. Pasar yang kecil tadi menjadi ramai. Nah, ketika melihat umat Islam mulai berperan dalam perekonomian, muncullah tokoh yang hakid, iri, pembenci. Siapa orangnya? Ka'ab al-Ashraf namanya. Apa yang dilakukan Ka'ab? Menghasut tokoh-tokoh Yahudi termasuk Bani Qainuqa, runtuhkan itu tenda pasar kaum muslimin itu.
Para ulama bisa merujuk nanti beberapa poin-poin, diantaranya di tarikh Ibnu Hisham dan lain-lain. Ketika diruntuhkan, mengadulah para sahabat kepada Rasul. Ya Rasulullah, mereka runtuhkan kubah kita. Apa kata Nabi ketika tahu kubah itu diruntuhkan? Kata Rasulullah, la abniyanna. Aku akan bangun lagi kubah atau pasar yang akan membuat mereka lebih kesal dibandingkan dengan yang itu. Jadi ada saatnya tidak boleh surut. Saya bangun. Akhirnya Nabi SAW berjalan ke arah barat kota Madinah, yang sekarang disebut dengan Musalla. Ada Masjid Ali, ada Masjid Abu Bakar, ada Masjid Ghamamah. Di belakang itu, antara itu dengan Saqifah Bani Sa'idah. Bagi siapa yang pernah haji dan umrah dibawa ke sana, di situ dibatasi oleh Nabi. Di sini pasar kamu sekalian. Tidak jauh dari Masjid Nabawi. Tidak jauh. Ketika dibangun, ditetapkan oleh Nabi apa aturan Rasul. Yang pertama, pasar ini ghair mutahajjirah. Tidak boleh dikapling dengan bangunan. Nah, berarti Nabi sudah memperingatkan kita hati-hati. Keadilan dalam berekonomi, kalau diberi peluang orang untuk mengkapling pasar dengan kapital mereka yang besar, yang lahir apa? Kan pedagang-pedagang kecil. Karena itu ghair mutahajjirah. Tidak boleh ada yang mengkapling, membangunnya, biarkan dia menjadi pasar terbuka. Apa aturan sistem pasar itu? Nizamnya seperti nizam sebagai aturan di dalam masjid. Siapa yang datang awal dapat tempat di depan. Barang tidak disimpan di sini. Bawa pulang. Pagi pasar buka, angkut kembali barang ke sini. Dan letakkan, dudukkan onta di tempat yang kosong. Makanya kalau kita bicara tentang sejarah pasar di dalam Islam, akan bertemu pasar pertama yang dibangun oleh kaum muslimin atas perintah Nabi, namanya Suq Al-Manakhah namanya. Suq Al-Manakhah. Kenapa namakan Manakhah? Tempat mereka mendudukkan onta-onta mereka. Tidak boleh di situ apa? Tidak dipungut al-usr. 10% yang biasa dipungut orang untuk sebagai pajak bagi orang yang menjual di situ. Tidak boleh. Nah, dengan itulah akhirnya kedaulatan ekonomi dimiliki oleh kaum muslimin. Pasar Bani Kainuqa tinggal, pilar kedua tegak. Ekonomi Islam bangkit. Rasulullah tidak memusuhi sahabat-sahabat yang kaya. Bahkan Rasulullah mendorong mereka untuk bisa berbisnis dengan tenang. Beliau berikan petunjuk, ya ma'syarat tujjar, wahai para pebisnis, bagaimanapun kalian berbisnis dengan jujur, sedikit banyaknya akan bercampur dengan hal-hal yang tidak benar. Karena itu bersihkan dia dengan sedekah kalian.